Halo Mama, saya Mama Leli. Hari ini saya masak 2 menu sekaligus. Yang pertama itu ada pasta veggie dan yang kedua ada puding pelangi. Kenapa saya memilih 2 menu ini? Karena yang pertama itu pasta veggie itu adalah favorit di rumah. Kenapa? Berawal dari karena anak-anak saya itu di rumah susah sekali untuk makan makanan sayur-sayuran. Nah, akhirnya saya siasatin dengan di mix and match bersama si spaghetti ini. Selain warnanya yang cantik, yang unik juga. Jadi si puding pelangi ini saya pernah berjualan. Jadi setahun lalu saat pandemi, si puding pelangi ini tuh kayak apa ya? Karena pada saat itu tuh banyak banget toko-toko bakery yang tutup. Nah, pas saya membuatnya dan posting di Instagram, itu jadi seperti mama-mama di rumah juga antusias untuk membuat itu dan dijadikan seperti cake ulang tahun gitu. Halo Mama di rumah, apa kabar? Senang sekali dapur Mama kembali hadir. Nah, kali ini bersama saya Mama Leli. Nah, di episode kali ini saya akan membagikan 2 resep sekaligus yang mudah dan yang pastinya enak disantap bersama keluarga. Nah, penasaran kan apa aja resep dan cara pembuatannya? Ikutin terus ya di dapur Mama. Nah, untuk informasi terbarunya, Mama di rumah juga bisa melihat di Instagram dan juga di YouTube channelnya yaitu Day Family. Penasaran? Kita langsung aja ya buat. Yuk! Oke, kita langsung aja ya. Jadi di menu pertama ini saya akan membuat namanya pasta veggie. Nah, kenapa sih disebutnya pasta veggie? Karena yang pertama, semua variannya itu menggunakan sayuran. Dan juga ini menggunakan pasta, yaitu spaghetti. Yang pastinya anak-anak di rumah suka dong kalau dengan pasta. Oke, penasaran kan bahan-bahannya apa aja? Yuk, kita buat! Halo Mama-Mama, ini bahan-bahan yang mau saya gunakan. Yang pertama ada pasta dari spaghetti. Dan yang kedua ada olive oil. Dan ini ada bawang putih. Dan bawang putihnya saya gunakan ada yang utuh dan nanti ada yang cincang ya. Dan yang keempat ini ada cabai rawit merah, nanti kita iris-iris ya. Lalu selanjutnya ini ada sayurannya, kita pakai brokoli yang udah direbus dan ini hanya setengah matang ya. Lalu ini ada tomat cherry dan juga daun parsley untuk toppingnya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan jeruk lemon. Dan yang terakhir kita punya parmesan. Oke Mama, mari kita mulai memasak ya. Nah, sekarang kita mau masak pastanya dulu. Ini airnya kurang lebih 500 ml. Terus jangan lupa ditambahkan juga dengan minyak supaya dia tidak menggumpal ya. Kita tunggu dulu sampai mendidih baru dimasukkan si spagettinya ini dan dimasak selama 7 menit. Nah, oke Mama, sekarang airnya sudah mendidih. Kita masukkan ya spagettinya. Kita tunggu selama 7 menit ya, jangan lupa pakai timer. Oke Mama, ini pastanya sudah 7 menit, kita matikan, lalu kita tiriskan
ke dalam mangkok yang sudah bersih ya. Nah, kenapa ini harus 7 menit? Jadi dia tidak terlalu matang, tapi juga jadi kayak pas gitu loh strukturnya. Nanti pas pada saat kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya, si pastanya ini masih kerasa kenyal-kenyal tapi mateng. Oke, kita tiriskan. Kita tunggu sampai agak dingin dulu ya. Sambil nungguin pasta kita dingin, kita bakalan tumis dulu bahan-bahan yang lainnya. Oke mama-mama, sekarang kita akan potong-potong bahan pelengkapnya. Ini boleh gunakan cabenya sesuai selera ya, karena di sini aku sukanya yang pedas, jadi aku gunakan agak banyakan si cabenya. Terus ini kita simpan dulu ke sini. Terus kita juga menggunakan tomat cherry. Kenapa? Karena tomat cherry itu nggak terlalu asam ya. Jadi kalaupun misalkan kita mau buat anak-anak, itu tuh lebih manis dan lebih enak dibandingkan tomat yang besar. Jadi dia nggak berbau gitu, berbau tomat. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya aku nggak gunain cabai. Nanti setelah selesai masak baru ditambahkan cabenya. Lalu daun parsley-nya. Ini juga selera ya, boleh digunakan boleh enggak. Tapi ini tuh buat pemanis si daun ini tuh. Oke, kita gunakan secukupnya aja ya. Nah, ini saya gunakan hanya 2 siung bawang putih untuk direncah halus gitu, kayak gini. Potong sampai sehalus mungkin ya. Oke. Nah, kalau dirasa udah bener-bener halus, kita sisihkan dulu. Terus selanjutnya, di sini aku punya bawang putih bawang putih utuh kayak gini. Nah, ini udah dicuci, tapi dia nggak dikupas. Kenapa? Karena ini biar keluar rasanya lebih enak gitu loh. Jadi berbeda sama yang si bawang putih yang udah dihaluskan ini ya, yang tadi yang pertama. Ini pun kita gunakannya utuh seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Boleh sebanyak-banyaknya, terserah sesuai selera. Kalau aku suka banget ini. Ini udah bahan-bahan pelengkapnya. Kita juga gunakan perasan jeruk lemonnya. Nanti kita potong dan diambil pada saat nanti kita masak si pastanya itu ya. Oke mama, kita panaskan dulu wajannya. Nah, kira-kira sudah panas. Kita tuang si minyak ininya, olive oilnya. Gak usah terlalu banyak. Cukup 2 sendok makan aja. Nah, ini si olive oilnya udah panas. Kita masukkan si bawang putih yang kita rencah tadi. Oke. Kita aduk-aduk, gak usah terlalu banyak. Seperti ini. Lalu kita masukkan si bawang putih si bawang putih utuhnya ini. Kayak gini. Kita aduk lagi sambil kecilkan apinya ya. Karena kalau terlalu besar nanti dia akan gosong. Nah, terus si jeruk lemonnya ini kita langsung tuang aja di atasnya kayak gini. Gunakan setengahnya aja. Nah, oke mama, jadi ini tuh kenapa saya gunakan lemon juga. Jadi biar wangi khasnya itu keluar pada saat dia ditumis dengan bawang putih. Nanti akan menghasilkan masakannya yang berbeda. Biasanya kan kita menggunakannya tuh cuman pakai bawang bombay ya. Nah, kali ini kita menggunakan bawang putih dan lemon. Oke, apinya kita kecilkan dulu sedikit ya. Lalu sambil kita tuang si pastanya, si spaghettinya ini.
ini. Saya ganti dulu ya, jadi biar enak masaknya pakai ini. Oke, lalu kita masukkan si cabai merahnya ini sesuai selera. Kalau nggak suka pedas juga boleh di skip. Kalau buat anak-anak biasanya aku nggak pernah pakai ini, jadi ini biasanya untuk aku sama buat papahnya aja. Nah kayak gini. Nah kita tuang garam, nggak usah terlalu banyak karena terakhir nanti kita akan menggunakan si keju parmesan. Setengah sendok aja, kayak gini. Oke, sekarang kita masukkan si tomat cherry-nya. Ini lalu kita masukkan juga brokoli. Ini tadi udah saya jelaskan kalau ini tuh udah kita rebus, gak usah terlalu matang, jadi setengah matang aja. Boleh pakai garam sedikit supaya si brokolinya ini ada rasanya dan gak terlalu hambar ya. Biasanya tuh kalau anak-anak kalau suruh makan brokoli kan gak mau, tapi kalau kita campur di pasta itu biasanya mau karena ada spaghettinya. Terus terakhir kita masukkan si daun parsley-nya ini, jadi lebih rame ya spagettinya. Ini cocok banget buat mama-mama yang gak suka sama daging atau ikan atau ayam gitu kan, tapi pengen makan pasta. Ini bisa banget buat diet pun bisa karena ini ada karbohidratnya dan sayurannya lengkap banget ya. Nah terakhir kita tambahkan lagi si jeruk lemon yang setengahnya yang tadi itu di atasnya seperti ini. Dan terakhir kita tuang si keju parmesannya. Ini boleh banyak karena tadi kita nggak menggunakan garamnya terlalu banyak ya. Udah lengkap, kalau menurut aku sih ini udah lengkap banget. Jadi dia udah ada rasa gurihnya, udah ada rasa garamnya tuh udah pas, asinnya gitu. Nanti terakhir kan kita akan tuang lagi di atas. Nah terakhir aku mau kasih si keju parmesan lagi di atasnya, jadi biar lebih cantik seperti ini. Nah ini dia pasta veggie-nya udah jadi. Ini pastinya menggugah selera dong. Penasaran? Pokoknya harus dicoba di rumah bersama keluarga karena ini menunya gampang banget kan dibuat.